Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Sholawat dan salam semoga oleh Allah SWT dilimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai akhir zaman kelak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Laksana, salah satu yang mengangkat kembali dan membuat suatu seni pertunjukan yang berawal dari abad 13 yang kemudian saya beri namanya Adu Lisung. Jadi Adu Lisung ini adalah seni budaya yang sejarahnya dulu di zaman Pajajaran, yaitu di sekitar abad 13 ada namanya satu tokoh sakti sesepuh di suatu kampung yang bernama Ki Tupang dan Nyi Centrik. Suatu saat kampung itu ada perampok yang sedang melakukan kegiatan mengacaukan keamanan kampung dan merampok isi kampung. Maka Ki Tupang dan Nyi Centrik itu lalu menaiki lisung. Lisung ini naikin. Dulu ceritanya di legendanya ada dalam buku khusus yaitu Ngagotong Lisung yang saya terbitkan dicetak dari buku sejarah Kitab Suasid. Ki Tupang itu naik ke lisung ini dengan membawa tongkat bersama istrinya Nyi Centrik naik semacam ini buat tongkat, dan dalam legenda ini lisung ini terbang lalu kemudian menghampiri para perampok tadi, lalu perampok itu kemudian diusir dengan menggunakan tongkat dan diadu dengan lisung ini. Maka dari sejarah itu muncullah ide gagasan kami untuk menjadikan ini suatu seni pertunjukan, dan saya kemudian dari sejarah tersebut, dari legenda itu diangkatlah cerita tadi menjadi seni pertunjukan adu lisung. Lalu kemudian dari sejarah tersebut di abad ke-13 adu lisung ini kemudian memiliki filosofi yang luar biasa. Filosofi pertama adalah bahwa kekuatan untuk bisa mengalahkan lawan ini digambarkan, difilosofikan dengan lisung. Lisung ini memiliki 3 lubang. Yang pertama namanya liang Sang Hyang Agung, lubang di tengah. Yang di depan ada liang Batara Sungki, yang di belakang namanya liang Panjana. Liang yang depan ini namanya kekuatan dari Sang Maha Pencipta, sedangkan yang di depan ini liang Batara Sungki kekuatan dari pemimpin, dan yang di belakang ini liang Panjana kekuatan dari rakyat. Jadi lisung akan kuat. Lisung menggambarkan suatu seperti perahu, ini gambar suatu negara, maka negara ini akan kuat apabila memiliki 3 kekuatan. Sang Maha Pencipta, kekuatan pemimpin, kekuatan rakyat yang semuanya bersatu dan dipersatukan dengan namanya tongkat atau lulumpang atau halu. Maka ketika lisung beradu, maka siapakah yang akan menang? Yaitu yang memiliki persatuan-kesatuan, di mana mempersatukan kekuatan dari Sang Maha Pencipta, kekuatan dari pemimpin, dan kekuatan rakyat. Maka kemudian jadikanlah suatu seni pertunjukan adu lisung. Nah, adu lisung ini akhirnya seperti juga pertunjukan domba yang diadu, atau juga seperti tarik tambang. Maka saling dorong-mendorong, dan kemudian siapakah yang kalah? Yaitu yang kemudian terdorong keluar dari lapangan yang sudah kita berikan batasan. Maka hadirin sekalian, lisung yang diambil dari cerita zaman Pajajaran di abad 13, realnya ada lisung ngamuk itu untuk memberantas kejahatan, lalu kemudian dipertunjukkan oleh kami, dimunculkan dalam seni pertunjukan dalam bentuk adalah seni pertunjukan adu lisung yang memang asalnya gagasannya dari zaman Pajajaran. Kemudian dibuatlah dalam bentuk olahraga tradisional yang kemudian dipertandingkan. Pemainnya satu lisung 4 orang. Di sini nanti ada bambu, di sini pun ada 4 orang, ada bambu. Lalu didorong seperti tarik tambang, maka saling dorong-mendorong. Siapakah yang kalah? Yang terdorong. Barangkali itulah kisah sejarah filosofi yang siapa yang menang, yaitu kekuatan yang bisa disatukan antara kekuatan Sang Maha Pencipta, pemimpin dan rakyat bersatu, maka akan memiliki kekuatan besar untuk mengalahkan lawannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup dengan baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan alat properti dan teknis dalam permainan adu lisung Pajajaran. Tentang adu lisung Pajajaran. Di sini ada 2 lisung, lisung kuning dan lisung merah.
Di sini juga ada bambu 4 buat ngegotong. Dan di sini juga ada karet ya buat ikat supaya diem. Terus ini ada kohkol juga buat selebrasi ketika kalah dan menang. Nah ini ada kolotok. Kolotok ini buat komando wasit ketika mau mulai dan ada yang kalah dan yang menang. Lisung ini digotong sama 4 orang, yaitu jadi 8 orang karena ada 2 lisung, dan ada bisa membedakan ya, ada lisung kuning sama merah ya. Terus kostum juga sama, ada yang dibedakan supaya kelihatan lawannya. Terus di sini ada kunci lisung biar nggak lepas ke mana-mana. Selanjutnya saya akan menjelaskan adu lisung Pajajaran, yaitu lapangnya 10 kali 5 meter dan di tengahnya ada 3 garis. Dan yang kalah, yang menang itu dihitungnya sampai lewat garis. Terus waktunya itu 5 kali 2. Selanjutnya pemain memakai seragam pangsi hitam dan masing-masing lisung itu digotong sama pemain inti 4 orang dan 2 cadangan. Dan waktunya itu durasi 2 kali 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang digunakan untuk mengiringi adu lisung Pajajaran. Di sini kita menggunakan seperangkat alat kendang pencak dan dipadukan dengan peralatan jagung Sunda. Alat yang pertama yaitu alat kendang pencak 1 set, kendang inung, kendang anak, dan tarompet. Kemudian alat gamelan ada saron, bonang, dan juga gogong. Untuk yang pertama, siapkan bambu, lalu masukkan ke dalam lubang kerangka lisung. Bambu itu diikat dengan menggunakan karet. Untuk selanjutnya, yaitu prepare masing-masing kedua tim, yaitu dengan mengenakan seragam yang sudah disiapkan oleh masing-masing tim. Tim merah dan juga tim kuning untuk mempersiapkan strateginya dalam permainan adu lisung. Tim merah dan tim kuning mulai mengangkat lisungnya masing-masing, bersiap sedia untuk memasuki lapangan dengan tarian dan diiringi musik kendang pencak. Setelah kedua tim berada di tengah-tengah arena permainan, maka masing-masing kedua tim wajib untuk melakukan salam hormat atau salam pembuka. Assalamualaikum. Kedua tim mengangkat lisungnya kembali dan bersiap sedia untuk memulai permainan, dan wasit memasang kunci kepada kedua lisung agar tidak lepas saat permainan dimulai. Setelah kunci terpasang rapat, maka permainan adu lisung akan dimulai. Dengan kedua tim saling dorong-mendorong, mengadu kekuatan, dan siapa yang paling kuat yang mampu mendorong lawannya sampai keluar arena, maka ia akan mendapatkan 1 poin kemenangan. Maka kedudukan 1-0, 1 poin untuk tim merah dan 0 poin untuk tim kuning. Setelah itu, tim yang unggul harus melakukan selebrasi dan tim yang kalah harus mengeluarkan ekspresi menangis yang diiringi dengan musik kendang pencak. Kedua lisung kembali lagi diangkat untuk melanjutkan permainan di babak kedua. Permainan dimulai dan kali ini
tim kuning yang mampu berhasil mendorong tim merah sampai keluar arena lapangan. Kedudukan menjadi 1 sama dan kali ini tim kuning yang melakukan selebrasi dan tim merah yang mengeluarkan ekspresi menangis sebagai tanda kekalahan. Selanjutnya babak ketiga, yaitu babak penentuan siapa yang akan menang pada permainan adu lisung ini. Kedua tim kembali saling mengadu kekuatan dan siapa yang akan menang, tim merah menjadi penentu kemenangan yaitu dengan skor akhir 2-1. Tim merah kembali berselebrasi dengan mengejek tim kuning. Setelah itu, tim menang mengajak tim kuning yang kalah untuk joget bersama. Ini menandakan sportivitas dan solidaritas pada sebuah permainan adu lisung. Setelah pertandingan selesai, lisung kembali diangkat dan kedua tim melakukan salam penutup. Kemudian mereka meninggalkan arena pertandingan. Mungkin demikian, itulah seni pertunjukan permainan adu lisung Pajajaran.